So yeah, today's topic uh, lanjutan dari yang related juga ke waktu itu pas di Januari we talk about setting priorities awal tahun gitu kan, setting up goals, um, how to apply dhamma into our life. Dan yang relevan lagi adalah seringkali pada saat kita men-set goals itu kita akan bilang kayak, oh we want to be free, we want to attain this financial freedom lah, apa freedom and whatever. Tapi bagaimana sih pandangan Buddhis about that, and what is actually freedom, what is true freedom? So to start, kita akan meniatkan tekad dan hati kita untuk memulai sesi acara pada hari ini. Mari kita bersikap anjali dan mengikutinya dalam hati masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Guru Agung yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, beserta Dhamma, ajaran luhur, dan Sangha, komunitas mulia. Terpujilah Guru Agung yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, beserta Dhamma, ajaran luhur, dan Sangha, komunitas mulia. Terpujilah Guru Agung yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, serta Dhamma, ajaran luhur, dan Sangha, komunitas mulia. Kalena Dhamma Sakaca, Eta Manggala Mutamam. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah yang utama. Sadu, sadu, sadu. Okay, we'll start the session. Silakan Val, today's reference dari bukunya Ajahn Brahm, buku cacing tentang kebebasan. Yep. Yes, thank you Gracia for reading the Vandana. Semoga kita semua malam hari ini juga selalu sadar bahwa ketika kita mampu memunculkan rasa hormat, kita sendirilah yang menjadi makhluk pertama yang memetik buah baiknya. Karena dengan mampu memunculkan rasa hormat, kita merendahkan hati dan membuka pikiran kita untuk pelajaran apapun yang akan datang. Gitu. Jadi yang menjadi penikmat pertama dari rasa hormat adalah yang memberi hormat itu sendiri sebelum subjek penghormatannya. Gitu. Yeah. So without further ado, we are going to start tonight's Dhamma sharing with respect and also dengan keterbukaan pikiran yang memang siap untuk menerima ajaran yang sangat luhur dan damai ini. Nah, jadi the title of our sharing tonight is Becoming Free, Making the Choice. So becoming free is a choice. Nah, ringkasan ceritanya kita pakai 2 chapter. Chapter pertama adalah Two Kinds of Freedom. Judulnya. Ini very short chapter. Literally isinya tuh cuma 2 ini sebenarnya. Jadi pertama Ajahn Brahm bilang ada tipe freedom pertama is called the freedom of desire, and the second is freedom from desire. Nah, freedom of desire ini it's worshipped in the West. Nah, tapi maksudnya in the West ini bukan hanya di negeri Barat, tapi the Western democracy has been an ideal for political system gitu kan, kayak for many centuries. Jadi maksudnya Ajahn Brahm itu sekarang seluruh dunia mencoba mengadaptasi suatu sistem politik dan sistem leadership di mana the shared belief is to protect the freedom to realize desires. That is why there's the so-called human rights and freedom of human rights and everything else. Di mana semua manusia itu berhak melakukan apa aja gitu yang menjadi haknya dia intinya kan. Nah, tapi ironically di negara-negara seperti itu, people don't feel very free. And we can see from the crime rates, the rate of suicides, rate of stress, rate of unhappiness, and the demo, betapa banyaknya ketidakpuasan, dan lain-lain. Dan juga penuh rasa takut tentunya. Nah, freedom yang kedua adalah the freedom from desire. Nah, this kind of freedom
is celebrated in religious communities where the shared vision is contentment and peace. Nah, paradoxically, di dalam komunitas-komunitas yang abstemious ini maksudnya mengendalikan diri untuk tidak self-indulgent gitu. Nah, di dalam komunitas-komunitas seperti ini, seperti contohnya monastery, people feel free. Orang merasa terbebas dengan melatih pengendalian diri. Paradoks kan? Nah, and then in the next chapter, Ajahn Brahm articulated even further by this story. Katanya ada 2 monks yang diundang ke rumah umat. Nah, terus di rumah umatnya itu ada akuarium. Nah, terus si junior monkey komplain, dia bilang ini tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, nggak sesuai dengan ajaran compassion. Kok mengurung makhluk lain di dalam akuarium, limiting their freedom, seperti di penjara gitu. Katanya seharusnya kan mereka swim in rivers and lakes. Lalu the senior monk disagreed. Dia bilang dia setuju sih. Memang benar kalau the fish inside the aquarium, dia itu tidak bebas to follow their desires. However, living in an aquarium gives them freedom from many dangers. Danger pertama is the danger of fishermen. Karena kalau in the wild, every meal starts with fear. Setiap sesi makan, selalu ada rasa bahaya. Bahkan ketika si ikan ini terpikat dengan dengan ulat yang very very juicy and fat gitu ya, the fish has to ask, is the succulent juicy worm safe to eat? Nah, jadi Ajahn Brahm bilang, eating for a fish in the wild often ends in tragedy, disappearing upward, ketarik ke atas, and then out of their life forever, die. Jadi every eating experience becomes traumatic. Terus katanya dia, mungkin nih si ikan ini bahkan punya masalah pencernaan, masalah anxiety kompleks. Bisa-bisa si ikan ini tuh juga sebenarnya psikotik. Saking trauma ya, setiap makan dia harus ada rasa takut dan gemeteran gitu. Hanya untuk makan, hanya untuk mempertahankan tubuh jasmaninya. Nah, sementara kalau ikan itu paranoid, dia akan starve to death. Nah, so the danger number 2 is predators. In the wild, fish almost always have to worry about predators and cannibalism. Kan dimakan binatang lain atau dimakan sesamanya dia. Sementara kalau a pet owner would always do their best to minimize the risk. Kalau misalkan udah tahu ikan ini bisa kanibal, dia nggak akan masukin ke dalam tangki yang sama. Atau kalau misalkan dia punya pet yang lain, misalkan dia punya ikan, tapi dia punya kucing, ya dia akan berusaha untuk nggak naruh si kucingnya di dekat si akuarium gitu kan. Intinya ada pihak luar yang peduli, yang mencoba untuk protect their life. Nah, danger number 3 is starvation. Kalau di alam bebas, ada beberapa musim di dalam satu siklus alam, itu ikan itu nggak bisa makan. Misalnya karena climate change, karena seasonal variation. Jadi ada competition for food. Ini maksudnya gini, karena dengan perubahan iklim, hewan-hewan yang ada di satu area itu kan berubah. Nah, jadi availability of food itu really vary gitu. Nah, karena really vary, tentunya they have to compete, takut kehabisan apa segala. Nah, terus breeding migration. Jadi beberapa ikan atau beberapa binatang juga sih, kalau mereka lagi migrate itu mereka nggak makan. Nah, contoh yang paling umum itu adalah salmon. When they do the salmon run, which is ketika mereka swim upstream from the ocean to the top of the river, ya, mereka tuh harus exert so much energy, burning their fat storage gitu. Jadi during the swim, which can take a few weeks ya, dan bisa nyampe 300 km, itu mereka nggak makan. Nah, makanya begitu mereka nyampe ke atas river, they die. Nah, very few make it back to the ocean after bertelur. And sementara, a fish in a tank eats a well-balanced meal delivered to their door several times a day for free lagi, gratis. Yeah, by the way, a little bit of personal story. I've seen this salmon run, and I've seen the top of the river where most of the fish die. Itu kayak
di bawah airnya itu banyak banget mayat ikan dan juga tulang-tulang ikan kayak bertumpukan gitu. And I saw it when I was on holiday in Alaska. Kemarin nih I tried to find pictures, tapi ternyata aku nggak punya foto ikan matinya. I only have pictures of the river. Nah jadi ya sayang banget sih I couldn't show you the pictures of the mayats, and I tried to Google juga ternyata foto-foto mayat itu nggak baik. Tapi what I mean to, maksudnya nggak baik itu kurang bagus. Nah, tapi what I mean to share with you is that I remember when I first saw the mayats of the fish, my mom tuh bilang sama aku, aneh ya ada makhluk yang seolah udah selesai menjalankan what you call that, the goal of their life gitu, terus mati. Terus aku tuh nggak tahu what to respond. I did not know what to respond because I felt like apa itu kayak manusia ya, abis reproduce terus mati ya. Terus kayak there's a kind of sadness inside of me, and that image of that fish agak haunting sih sebenarnya. Nah gitu. Yes, so ini keep this in your mind because throughout the sharing, our sharing will actually revolve around that. Nah, terus danger yang keempat adalah temperature extremes. Nah, jadi as seasons change, rivers and lakes are subject to temperature extremes. Kalau misalkan too cold, the fish can freeze. Kalau too warm, the fish can lack oxygen and they die. Nah, however, fish in the tank, they have reverse cycle air conditioning. Maksudnya sistem udara yang capable of adjustments on heating and also adjustments on cooling gitu. Jadi the water temperature in the tank is always kept constant and comfortable all year, all day. Jadi ikannya itu chance to live-nya lebih besar sebenarnya. Nah, terus danger yang kelima that they're free from is danger of no health cover when they get sick. Kalau in the wild, when fish get ill, gak ada yang care. Kalaupun ada yang care, they can't do much. Ya kan? Tapi kalau fish in the tank ada free medical insurance, ada lecet dikit aja, si ownernya langsung panik, langsung telepon, dokter, come to my house, my fish behaves strangely. Terus ada fish dokter dioperasi. Ini dokter beneran loh, dokter aquatic veterinarian ini terkenal di Perth, suka dipanggil ke rumah. Nah jadi Ajandra bilang, there are many advantages to being a fish in the aquarium. Meskipun mereka not free to follow their desires, they're free from so many dangers and discomforts. Nah, the same with virtuous life. There's no freedom to follow desires or indulge here and there. Maksudnya, kalau kita hidup the virtuous life, kita nggak bebas untuk tanda kutip mengumbar nafsu. Banyak pengendalian diri. Tapi, kita terbebas dari begitu banyaknya dangers and discomforts. So Ajahn Brahm leaves it up to us. Which freedom would you like? Nah, ini a little bit of sharing juga. Aku pernah berbicara sedikit sama seorang pabajita gitu ya, yang lumayan masih muda. Jadi kita bisa sharing. Terus udah gitu, dia pernah bilang sama aku, kadang-kadang dia merasa hidup sebagai pabajita itu agak jenuh. Jenuh itu bukan nggak suka sih, tapi kayak monoton gitu, kesannya tuh monoton. Karena dia merasa dia seperti tinggal di dalam satu lake yang very stable. Terus dia bilang, tapi setiap kali dia merenung kehidupan umat, itu seperti hidup di lautan bebas yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan, tapi dikelilingi bahaya dari seluruh penjuru. Dan kita kelelahan seringkali untuk terus-menerus berenang melawan bahaya itu. Gitu. Jadi sebenarnya perumpamaan lake and ocean ini sering dipakai untuk mengumpamakan worldly and unworldly life. Gitu. Tapi in this story, because Ajahn Brahm wants to appeal to a bigger mass, dia nggak sebut monastic, tapi dia sebut virtuous life. Jadi dia nggak membedakan pabajita dan umat gitu. Tapi basically seseorang yang memang ingin berjalan dalam dhamma, tentunya harus berpengendalian diri, and it's kind of like making an island of yourself, like the Buddha said. This picture says it all.
Ya, jadi kenapa kita memilih topik ini? Nah, as the broadcast in WhatsApp says, ya, kebanyakan kita di dunia ini tuh percaya bahwa kebebasan adalah syarat utama dari kebahagiaan. Makanya kalau criminals dihukum, mereka dihukumnya kan penjara. Karena freedom langsung di limit, dan itu tuh bisa bikin orang benar-benar nggak happy. Dan kalau freedomnya di steal even further, mereka dapat apa tuh namanya solitary cell, di mana benar-benar lebih nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, because sebenarnya dunia itu tahu kebebasan itu membuat kita merasa bahagia. And yeah, the government system try to steal that kebebasan, ceritanya maksudnya untuk menghukum gitu kan. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi intinya adalah for generations peradaban itu sudah membuat usaha to make freedom possible for all, ya, untuk orang-orang biar bahagia, orang-orang yang apa ya, bisa berkembang gitu, sesuai potensinya masing-masing supaya bisa gitu. Nah, sekarang di era tempat kita berada ini, sepertinya udah banyak kondisi yang mendukung kita untuk bebas merealisasi impian-impian dan semua keinginan kita. Tapi ironically, kebebasan untuk memilih ini seringkali membuat kita kehilangan arah di dalam hidup. Sehingga kita itu seringkali berada di jalan yang salah dan straying us even further from our destination. Jadi in that case, harusnya kita menggunakan kebijaksanaan kita to redefine what true freedom means, as it is the foundation of true happiness, which is the ultimate aspiration of all sentient beings. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk dari perspektif Dhamma. Nah, ada dua kontemplasi ya dari cerita itu. Dan ini a little bit, actually it's very deep and it can be really emotional. So I hope kita semua di sini bisa really pay attention because this is very important. So contemplation number 1 is the differences and similarities of human and animal realms. Pertama, apa sih yang disebut binatang? Ya, dari tadi di cerita itu banyak sekali menyinggung tentang kehidupan sebagai binatang. Nah, di sini I'm laying out some facts, hopefully supaya bisa meningkatkan sadar kita juga terhadap Sang Buddha untuk memperlihatkan betapa beliau itu benar-benar sharp dan sungguh makhluk yang sempurna. You know, 2,500 years ago, beliau bisa memberi analogi bahwa sorry, not analogy, a term bahwa animal itu tiracana yoni, ya. Yoni, it actually means the female reproductive organ. Jadi basically, I'm not trying to be vulgar ya, but say it's vagina gitu ya. Nah, tapi yoni di sini maksudnya terlahir gitu, kan birth from the womb gitu ya. Nah, tiro itu artinya melintasi atau horizontal. Acana means to move. Jadi Sang Buddha mendefinisikan animal sebagai makhluk yang terlahir berjalan horizontal. Bayangkan, aku pertama kali mengenal ini ya, aku merinding luar biasa. Because I've been studying about the evolutionary life on Earth for quite a long time gitu. Dan I nggak pernah menemukan definisi yang se-sharp ini, bahwa yang disebut binatang adalah makhluk yang terlahir berjalan secara horizontal. Dan until today, science terus-terusan mencari apa yang membuat our ape ancestors berevolusi menjadi Homo erectus. Erect means to stand up tall, untuk berjalan tegak. So it's kind of like a miracle that humans walk on earth on our 2 feet, berjalan tegak. Nah, terus science selalu kayak mencari kayak kenapa ya, kok bisa? Apa perubahannya yang membuat kita tuh jadi supreme gitu. Terus kayak science berkata, oh it's because of the change in the shape of the spine. Katanya tadinya lebih melengkung ke bawah, sekarang kita jadi lebih S. And all those things, you know, but 2,500 years ago, the Buddha already said about moving horizontally, kayak nggak mempermasalahkan tentang spine dan segala macam lagi. Yeah, so science slowly catches up with Dhamma. It's not Dhamma that catches up with science, but it's the other way around. Nah, so animals are sentient beings, ya.
So, kalau sentient, berarti they possess the potential for enlightenment as well. Dan at some point in our journey of existence, we could have been one of them. Dan kita juga mungkin aja terlahir jadi mereka. Dan juga animal itu bisa aja a reborn that relative of us, close or distant. This goes to say that the moral rules that are applicable to humans also apply to animals. Sorry, apply to humans, also apply to animals. Nah, so we are all connected in this wheel of life, wheel of samsara, basically, ya, all beings. Nah, jadi tapi rebirth as an animal is considered to be a relatively unhappy one, karena involving more suffering than human beings kalau dibanding kita. Nah, and also alam itu predominated by moha, ignorance, ketidaktahuan, kesalahtahuan, dan lain-lainnya. Dan kehidupan mereka itu sangat amat ruled by biological impulses, which is to eat, to sleep, and to reproduce, like that salmon. Eat, sleep, and then after they reproduce, they die. It's as if kehidupan mereka tuh hanya untuk itu. And also, most beings in that realm experience life as highly uncertain and full of struggle. And also, mereka nggak punya bahasa yang cukup. Bahasa mereka itu sangat amat simple. Mereka tidak dapat belajar dan berdiskusi tentang spiritual matters. And also, uniknya, alam binatang adalah satu-satunya alam di dalam 31 alam yang dapat kita lihat selain alam kita sendiri dengan panca indera. Ya, note that, panca indera. Kalau orang yang bisa lihat hantu, atau misalkan bisa berkomunikasi dengan alam dewa, it's because they have the sixth sense, which is the mind, trained in a certain way. Tapi bukan panca indera yang ngelihat. Gitu. Jadi, satu-satunya yang semua panca indera bisa lihat dan alami bersama adalah animal realm ini bagi manusia. Nah, jadi the human and animal realms, we are so close yet so far, and we are separated not by space, ya, karena kita inhabit the same space, but we are divided by a state of mind. Dan note that kata alam itu sebenarnya datang dari pengalaman. Jadi kalau kita mempunyai habit seperti binatang, itu ya seolah-olah kita sedang mengalami pengalaman alam binatang, gitu. Nah, without further ado, continue. Nah, animal kingdom itu very large, ya. Think about this. Ada berapa semut di dalam tempat sampah kalian yang makan bekas makanan kalian? Atau ada berapa insects and worms di dalam tanah di garden kalian? Dan pikir ini juga, renungkan ini. Kita dapat menghitung jumlah populasi manusia, tapi apakah kita bisa menghitung populasi binatang yang bertumbuhnya begitu cepat gitu, dan matinya juga quite random ya, it seems. Nah, so we may think that there are a lot of human beings. Katanya the world is populated, ya, this planet is overpopulated. Tapi this overpopulation still constitutes a tiny fraction of the whole number of beings in the whole of samsara. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah human birth is precious. Nah, apa sih artinya manusia? Tadi kan udah membahas ya apa binatang. Manusa, ya, comes from the word mano, which means mind. Usa means noble. Kenapa? What does it mean to be noble? What does it mean to have a noble mind? Karena alam manusia itu punya keunikan. Disebut noble karena kapasitas spektrum kesadaran kita itu maksimum dari ujung ke ujung. Dari yang paling buruk sampai ke yang paling luhur. Kalau paling buruk bisa seperti neraka awici, kalau paling baik bisa menjadi Buddha, bahkan bisa menjadi sama Sang Buddha. Itu yang dimaksud dengan maximum mind spectrum. Dan kedua, it is considered the most fortunate station of rebirth. Kenapa? Karena punya kondisi-kondisi yang tepat untuk pembebasan. Karena apa? Karena there's a balance of pleasure and pain. Kita nggak overwhelmed by too much pain, sampai kita nggak bisa konsentrasi ke yang lain. Dan kita juga nggak terlalu overwhelmed by pleasure, sampai kita nggak motivated untuk berlatih, gitu. Jadi, it is considered to be the most conducive realm for Dhamma practice and Buddhahood. Nah, jadi human birth is a rare good fortune.
Nah, bayangkan ya, untuk mendapatkan kesadaran tumimba lahir yang menghasilkan kelahiran di alam manusia. Jadi manusia aja, nggak usah good looking, nggak usah pinter, mungkin bahkan cacat, nggak usah terlahir di keluarga yang kaya. Itu aja udah precious, ya. Apalagi terlahir dengan tubuh yang sehat, punya kecerdasan yang cukup untuk mengerti dan mempraktekkan dhamma, dan juga mempunyai karma baik untuk bertemu dengan dhamma. Human birth itself is precious, but this kind of birth is called an even more precious human birth. Jadi setelah kita mengetahui segala possibility di dalam samsara ini, kita itu kesannya akan menyia-nyiakan kelahiran ini kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Jadi let us not let this lifetime go to waste. Apapun kondisi kita udah memiliki ini. Kalau nggak, kita nggak akan ada di ruangan ini sekarang. Jadi kita harus gunakan itu dengan baik. Nah, ini sebagai informasi aja ya. The bare minimum requirement for human rebirth itu apa? Mungkin ini membuat kita bisa merenung juga kenapa kita bisa terlahir sebagai manusia. Minimum ya, untuk menjadi manusia itu kita bisa keep our 5 sila secara baik. Nah, kalau misalnya kita break the precept, it's as if kita tuh sebenarnya sedang mengalami consciousness of a lower realm. Misalnya, kalau kita berbuat violent, kita itu seperti misalnya sedang mengalami pengalaman setan di neraka gitu. Atau misalnya kita mabuk-mabukan, pakai drugs atau pakai alkohol, misalnya mabuk-mabukan. It's as if we are lowering our mind to an animal level, and we set the conditions for rebirth in animal realm. Jadi kita ini harus hati-hati. And of course, I'm sure teman-teman di sini juga pernah ngelihat orang mabuk atau mungkin pernah mengalami. And I myself have ever experienced it. Not trying to deny it juga. And I did feel like an animal sih, kayak ya thankfully I'm not the kind yang jadi gila gitu, tapi I remember I was just so sleepy and I couldn't control my body. And sebenarnya aku waktu itu minum juga sebenarnya nggak mau, tapi karena peer pressure sih, kayak disuruh, they thought I'm not fun and stuff, jadi I drink. Ternyata I nggak kuat dan I could just fall asleep anywhere, and I did feel like an animal gitu. Jadi ya ini harus hati-hati ya. Nah, karena karakteristik of an animal realm apa tadi? Controlled by biological impulses. Nah, jadi jangan menurunkan kondisi kita seperti itu. Nah, lalu karena kita tuh punya kondisi, kita sebagai realm yang ada di tengah-tengah, yaitu tadi kita punya full spectrum. Nah, jadi misalnya gini, kita bisa mengalami momen-momen of consciousness yang seperti di alam-alam lain. Misalnya gini, kalau kita sedang enjoy a refined sensuality, ini maksudnya mengalami keindahan gitu lewat panca indera gitu. Misalnya menikmati karya seni atau menikmati musik. Sebenarnya kita kind of sedang touching the mind of a diva. Atau misalkan seorang petapa mencapai jana, itu kan sebenarnya sedang menikmati suatu pengalaman di alam Brahma, begitu. Nah, ini satu kutipan dari Sutta ya, about the preciousness of human birth. Sang Buddha mengambil, pasti teman-teman udah sering dengar juga, tapi let me repeat this here for the sake of the sharing. Sang Buddha mengambil tanah, ya. Terus Sang Buddha berkata, tanah yang tersisa di ujung kuku saya, lebih banyak tanah yang ada di kuku ini atau di seluruh bumi. Lalu the monk said, the great earth is far greater. It is next to nothing, it doesn't even count. Maksudnya the soil in the fingertips of Buddha ya, is next to nothing, it doesn't even count. It is no comparison, not even a fraction when compared to the great earth. And then the Buddha said, yes, correct. In the same way, monks, few are being born as human beings. Lebih banyak yang terlahir di alam-alam lain. Therefore, you should train yourself. We will live heedfully. That's how you should train yourself. Live heedfully, ini kata-kata palingnya adalah apamata wihari samati. Jadi kita udah belajar kan minggu lalu about apamada. Jadi maksudnya we should live in apamada. Actually, wihari ini
seperti kata wihara. Wihara itu terdiri dari kata winyana dan ahara. Winyana itu artinya kesadaran, ahara itu artinya food or nourishment. So wihara means food for the soul, which can be also translated as home. Nah, jadi kalau apa mata wihara sama, itu maksudnya berdiam di dalam apamada, hidup berkesadaran, hidup berkewaspadaan. Nah, selanjutnya ada lagi, ini juga pasti teman-teman udah pernah dengar, it is a very good analogy. Kata Buddha gini, misalkan seseorang melempar a ring ya, with a single hole to the great ocean. Terus ada angin yang memporak-porandakan kanan kiri, atas ke bawah, pokoknya selalu ngelawan arah. Nah, terus ada a blind sea turtle yang akan memuncul ke surface once every 100 years. Ya, terus Buddha nanya, kira-kira what are the chances sih si blind turtle ini bisa surface, terus kepalanya masuk ke dalam ring itu. Lalu muridnya berkata, if it would ever do so, venerable sir, it would be only after a very long time. Kalaupun bakal akan sangat lama. Nah, lalu Buddha berkata, sooner, I would say, that the blind turtle coming to the surface once every 100 years insert its neck. Then the fool who has gone once to the nether world would regain the human state. Sang Buddha berkata, akan bahkan lebih cepat dibanding seseorang yang telah terjatuh ke alam apaya untuk kembali lagi menjadi manusia. Kenapa? Karena di alam apaya, no conduct guided by the Dhamma. And there's no righteous conduct, no wholesome activity, no meritorious activity. And there is mutual devouring, saling berkompetisi. The devouring of the weak, what? Maksudnya adalah survival of the fittest, saling bersaing untuk kehidupannya, untuk bertahan. Nah, di sini maksudnya adalah mengumpamakan betapa sulitnya untuk berbuat karma baik di alam apaya. Nah, kenapa? Kata Sang Buddha, karena mereka belum melihat the Four Noble Truths, ya, suffering, its origin, its cessation, and the path leading to the cessation. Nah, ini ada another translation yang bagus juga. It is likewise rare to obtain the human state. Juga begitu jarang ada seorang Tathagata yang lahir di dunia. Juga begitu jarang ada Dhamma yang dibabarkan oleh seorang Tathagata. Nah, sekarang semua kondisi ini sudah terpenuhi. Jadi, tanggung jawab kita adalah untuk berkontemplasi. Inilah penderitaan. Inilah awal dari penderitaan, dan inilah akhir dari penderitaan, dan inilah jalan menuju akhirnya. Nah, jadi maksudnya adalah samsara is a dangerous place to be, di mana dukkha is its true nature. Dimanapun di dalam samsara, sifatnya ya dukkha. Jadi all forms of existence, along with the relative conditions, sifatnya adalah hanya perbedaan manifestasi dari penderitaan itu sendiri. Nah, jadi meskipun manusia itu dikatakan lebih fortunate dibanding animals in terms of capability kita untuk mencapai pembebasan, tapi apapun yang dalam samsara itu tetap aja sifatnya bahaya. Nah, jadi di sini ada the suffering of an animal, ya. Kata Buddhist commentaries gini, kalau animal itu mengalami di alam bebas, bisa di-attack by other animals, selalu compete for survival. Selalu harus seringkali melakukan kekerasan for greed. Maksudnya greed ini antara kelaparan atau defend their own life lah basically, ya. Terus mereka hidup dalam ketakutan. Rentan akan penyakit, starvation, yang tadi environmental changes, no security of habitation. Nih beaver bikin rumah udah bagus begini. By the way, beaver tuh pinter banget loh. Salah satu animal yang pinter banget. Dia bisa bikin rumah seperti ini tuh udah pinter banget. Dia bikin rumah di tengah air supaya meminimalisir predator. Tapi bayangin rumah seperti ini aja fragile. Seekor beaver pun akan ketakutan. Kalau ada angin gimana? Kalau dicuri orang gimana kayu-kayunya? Kalau ini gimana? Ngerti ya sih? They always worry. They almost always worry. Nah, sementara kalau tinggal di human environment, ada attacks from human beings. Kalau di attack, di slaughter for their bodies, diambil body parts. Kalaupun nggak di slaughter, diculik, dipaksa untuk kerja. Nanti kalau udah tua, udah nggak berguna,
seringkali dibunuh juga. Fear, terus dan mereka juga hidup dalam ketakutan. Ya bahkan kadang-kadang dibunuh for fun. Look at this man. Dia kill a deer, terus dia smile. Ya, ini kalau ini kan dibunuh untuk kebutuhan hidup ya, untuk apa, bertahan di musim dingin jadi jaket. Tapi kadang-kadang juga dibunuh untuk luxury, for a bag, for example, fashion products, and this one is for fun. Kasian banget jadi animal. And above all, they suffer from ignorance, confusion, misknowledge, unknowingness. Mereka nggak pernah benar-benar tahu with clarity what's happening to them, and they can't do much about it. And they act primarily on primitive instinct, which is yang tadi, eat, sleep, reproduce. Nah, and also kita harus merenungkan bahwa human beings are one of the primary agents of suffering for animals. Misalnya trapping, shooting, mutilating. Misalnya for industrial reasons, kupingnya di-tag, ekornya dipotong, atau nggak di-castrate without anesthesia, sehingga causing permanent deformation, slaughtering, and the list goes on. Jadi pengetahuan tentang karma dan kelahiran kembali seharusnya mampu untuk mengurangi our sense of separation from other beings and menumbuhkan compassion bahwa binatang juga adalah teman seperjuangan kita, seperjalanan sama kita di dalam the wheel of birth and death. Ya, nah sekarang I'm gonna touch a little bit about pet ownership. Jadi basically gini, pet ownership tuh baik atau enggak gitu ya. Nah, basically kualitas sebuah perbuatan itu kan didefine oleh cetana atau intention ya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa semua di alam semesta ini tuh interconnected and interdependent. Jadi apapun yang kita lakukan pasti membuahkan efek ke hal yang lain gitu. Jadi selalu ada pihak yang merasa dirugikan, ada juga pihak yang merasa bermanfaat gitu. Jadi intinya harm cannot be minimized. Harm can only be minimized, tapi tidak dapat fully eradicated. Nah, jadi kita harus merenungkan juga ya, memang ini nature-nya of samsara, it's dukkha. Selalu serba tidak pas, serba ada penderitaan. By the way, the word dukkha, duk, itu kalau kata orang zaman dulu di India ya, katanya gini, jadi misalkan mereka bikin roda, kan di dalamnya ada lubang. Nah, terus misalkan di lubang itu dimasukin stick gitu ya. Katanya tuh kalau misalkan sticknya itu nggak pas sama ukuran buletannya, dia kan kalau wheel-nya muter kayak ketek kayak nyebelin gitu kan. Nah, dia kata orang-orang di India zaman dulu, nah itu tuh kondisi duk. Itu bagus banget kan. Jadi ya memang begitu, kondisi samsara itu selalu nggak pas rasanya, selalu ada ketidakpuasan. Kayak misalnya sekarang aja kita kalau ditanya are we happy, pasti kita selalu punya alasan untuk bilang tapi, ya duduk di sini enak sih tapi, ya ruangan ini enak sih tapi, ya memang samsara tuh rasanya begitu, selalu tidak pas, dukkha. Nah jadi back again to pet ownership, basically kalau kita adopting a pet dengan intention yang baik gitu, dengan kebijaksanaan dan kita punya niat untuk ya memang kita sedikit limiting their freedom, tapi supaya for the greater good gitu. Kita limiting their instinctive desire, tapi for the greater good, which is what? Supaya mereka mampu menimbulkan ketenangan, sukacita. Lalu kita mengkondisikan supaya mereka bisa menumbuhkan akar kebijaksanaan atau akar amoha. Terus membantu mereka menjaga sila, mereka nggak usah hunting, nggak usah bunuh sana-sini, nggak usah bolak-balik marah sama makhluk lain. Terus kita mengkondisikan mereka for a more favorable future rebirth, ya kan? Supaya mereka juga suatu hari bisa terbebas. Gitu. Jadi kalau dilakukan seperti ini, pet ownership menjadi tanda kutip ownership because we can't really own anything basically. It becomes a spiritual practice, bukan sesuatu yang ego boosting. Oh, aku bisa beli macan misalnya, pamer. Oh, saya mampu afford to buy a parrot yang mahal banget, yang 70 juta gitu, yang warna-warni kayak si Faber-Castell, terus pamer. Tapi sebenarnya nggak sayang, cuman pengen kelihatan keren. Nah itu kan ego boosting, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya kita melakukannya dengan niat baik seperti ini, ya pet ownership itu menjadi spiritual practice yang sangat mulia. Nah, jadi kita harus keep all our sila, not only to human beings, tapi juga to all animals, basically to all beings. Kadang-kadang orang, oh ya,
I don't want to harm mammals, tapi kalau fish kan nggak hidup, ya nggak boleh kayak gitu. Semua sentient beings itu punya kesempatan untuk terbebas loh. Kalau kita menjadi halangan untuk kehidupan mereka, itu ya karma buruk gitu, karena kita membatasi pengembangan batin mereka. Jadi all animal taxa, including the least evolved, misalkan invertebrates and insects, ya, basically all beings lah, not harming and killing. Nah, ini ada quote yang bagus banget dari Jane Goodall, a primatologist. Beliau berkata, "We are not the only beings with personalities, reasoning powers, altruism, and emotions like joy and sorrow." Dan kita juga bukanlah satu-satunya makhluk yang mempunyai kapasitas mental untuk mengalami penderitaan fisik maupun mental. Kapasitas untuk mengalami penderitaan mental maupun fisik. Nah, tapi our intellect has grown mighty in complexity since the first true man branched off from ape man stock. Maksudnya sejak our ape man ancestors berevolusi menjadi Homo erectus itu sekitar 2 million years ago. Nah, and only we have developed a sophisticated spoken language. Then for the first time in evolution, a species evolved that's able to teach its young about objects and events not present. Ya, karena pikiran kita itu tanpa batas. Kita bisa mengakses masa lalu, berpikir tentang masa depan, masa kini, to pass on wisdom, glean from the successes and mistakes of the past, to make plans for the distant future, to discuss ideas so that they could grow, sometimes out of all recognition, through the combined wisdom of the group. Bahwa kita itu punya kapasitas untuk sharing wisdom dan saling berkembang, mengembangkan kapasitas batin masing-masing gitu, menginspire each other lah. Nah, so with language tadi ya, kalau animal punya very very basic capacity for language, but we have sophisticated language. With language we can ask can no other living beings those questions about who we are and why are we here, existential questions. And this highly developed intellect means surely that we have responsibility towards other life forms of our planet whose continued existence is threatened by the thoughtless behavior of our own human species. Jadi maksudnya adalah all life is precious no matter how small. Dan setiap hembusan nafas adalah kesempatan untuk bertumbuh, berevolusi, dan berkembang menuju pembebasan. And this is the basic respect we should have for our own existence and other beings' existence. Jadi, yes, this is a quote from the Buddha, bahwa he who experiences unity of life sees himself in others and sees others in himself and looks on everything with an impartial eye. Jadi, this impartiality of the wise understand life and its possibilities in a universal context. Jadi, nggak self-centered, tapi impartial wisdom yang memang sudah mencakup semua possibilities, punya point of view yang sangat amat luas. Dan kita sebagai makhluk yang highly evolved on Earth, and sebagai warga dunia, kita mempunyai kapasitas and also a shared responsibility for humankind and nature at large. Dan tidak sepantasnya kita misuse our power, tapi seharusnya lah kita use our intellect and evolved wisdom to practice non-violence and to spread harmony to all beings indiscriminately. Ya. Nah, jadi ya beginilah samsaric conditions. Kadang-kadang kita merasa, how can we be so different and feel so much alike? And how can we feel so different and be so much alike? By the way, ini a picture from my diary. Ini satu quote dari buku anak-anak, judulnya Stella Luna. Ini bagus banget. I feel this really captures the essence of unity of all beings. Bahwa kita semua tuh teman seperjuangan di dalam penderitaan ini menuju pantai seberang. Nah, ini juga Charles Darwin juga sebenarnya sudah mengatakan tentang samsaric conditions. Bahwa di dalam samsara ini semuanya itu a struggle for survival. Di mana the fittest will survive.
yang paling kuat akan survive gitu. Jadi inilah the nature of the dukkha of samsara. Nah, karena keterbatasan waktu ya, bentar. I think I'm gonna end in like 5 minutes ya, Gra ya. Oke, jadi the world is not a safe place ya, karena kita itu surrounded by dangers in all directions. Nah, human and animal realms are so different and alike at the same time. Kita tinggal sebelahan sama each other, tapi kita experience very different worlds. Ya tadi, but then again, they are both suffering with the same rhythms of dangers of samsara. Nah, kita itu seringkali melupakan bahwa samsara ini tuh bahaya. Samsara bahaya ya, dangers of existence. Kita itu hidup selalu disertai dengan ketidakpuasan, ketidakpastian, rasa takut, insecurity, belum lagi ratap tangis, berkumpul dengan tidak disukai, ditinggal dengan orang yang dicintai, dan sebagainya. Nah, tapi yang I want to emphasize here, kita itu sering kali melupakan penderitaan yang sebenarnya inherent, yang dimana karena kita sudah terlalu terbiasa, rasanya tuh netral. Padahal, misalnya, kita harus makan. Kita kadang sakit. Nah, kalau sakit gampang lah, because it's a form of dukkha yang dukkha-dukkata. Karena ada 3 jenis dukkha ya. Nah, dukkha-dukkata ini gampang, karena sakit rasanya nggak enak. Tapi what about sleep? What about eating? What about brushing teeth? What about going to the toilet? What about going to work? What about having to move our body? Karena begitu diam aja kita udah gelisah, minta ampun gitu. Apalagi awal belajar meditasi. What about rasa kepanasan, rasa kedinginan? And what about orang-orang yang profesinya harus membunuh, seolah harus gitu ya. What about having to work to build a home, continuously cleaning our house yang rasanya nggak pernah bersih-bersih, selalu harus dibersihin lagi. Moving from here and there, menghilangkan kebosanan, kejenuhan. Udah harus kerja, harus ngurus anak misalnya. Kadang-kadang gatel lagi, nggak kepengen gatel, tapi tubuh ini gatel sendiri gitu. Nah itu tuh pain from having to take care of nama rupa, pain of having to take care of the mind and body. Sulit, tubuh ini tuh sulit diurus, sarang penyakit. Life is so fragile. Begitu kita diam aja kita gelisah, pegel, gatel. Begitu kita nggak olahraga dikit, badan kendor. Belum lagi pergulatan batin. Ya itulah kondisi samsara. Seringkali karena kita udah terbiasa, kita jadi rasanya netral. Perasaannya netral, kan perasaannya UPK. Tapi sebenarnya itu adalah suatu bentuk penderitaan. Kadang aku ini suka berpikir, aduh makan ini buang waktu ya. Coba aja kita nggak usah makan. Atau enggak, gila ya kita tuh tidur 8 jam, sepertiga hidup kita. Kenapa ya kita harus tidur? Nah itu tuh sebenarnya samsara dukkha gitu. Jadi seringkali ignorance ya, pay attention to this. Seringkali our ignorance, our moha is buried under these upeka feelings yang harusnya diperhatikan tapi we ignore it karena terlalu terbiasa. Nah, jadi to emphasize, meskipun manusia memang mempunyai lebih banyak kontrol dibanding binatang, dan memang benar human birth is precious, tapi ya human life without spiritual dimension is pretty much like the animal realm. Like just now, the illustration about the salmon, ya, kayak ada rutinitas survival, which is eating, sleeping, shower, dan hampir semuanya itu fueled by loba, dosa, dan moha. Kalau kita hidup tanpa spiritual dimension, sebenarnya kita itu hanya mengikuti insting-insting primitif kita, yaitu eating, sleeping, and procreating. Jadi setelah kita melihat bahaya di dalam eksistensi, kita dapat menimbulkan keinginan untuk terbebas. Sehingga akhirnya kita dapat bergegas untuk terbebas. Dan freedom is the root of wisdom. Wisdom comes from the wish to be free. Jadi harus ada keinginan dulu untuk terbebas. Terbebas dari keadaan samsara yang begini-begini aja gitu. Jadi tanpa adanya kejenuhan itu ya kita nggak akan bisa memunculkan determination untuk terbebas. Nah, okay, so because of keterbatasan waktu, I think I will end with this sutta. Let's read it together. It's a very beautiful one.
And it was very hard to translate this karena ternyata memang susah. So I combined 3 translations dan try to make the language as easy as possible. So let's read it together ya. Ini ketika Sang Buddha sedang merenungkan bahaya dari samsara. Dan Sang Buddha mengucapkan ini first person gitu. And it's very emotionally charged. Beliau berkata, fear is born from arming oneself. Rasa takut itu terlahir karena kita merasa kita harus mempertahankan kehidupan kita sendiri. Just see how people fight. I'll tell you about the dreadful terror that caused me to shake all over. Seeing creatures flopping around like fish in small puddles, competing with one another, seeing this, I became afraid. This is the struggle for survival, like what Charles Darwin said, the survival of the fittest. Kehidupan di samsara ini saling bersaing. Setiap kehidupan tidak mungkin tidak menyebabkan penderitaan pada makhluk lain, meskipun tidak disengaja gitu. Maksudnya dengan usaha sebesar apapun pasti ada yang nggak suka gitu. Nah inilah nature samsara. Pasti ada yang kena dampak kurang baik gitu. Nah, so Buddha said, once I wished for a place to stay, but all the world is essenceless. Dunia ini tanpa inti. Turmoil in every quarter. Turmoil itu apa ya? Kekacauan di setiap penjuru. I saw no place secure. Tidak ada tempat yang aman di dalam samsara. Seeing people's never-ending enmity. Manusia tidak pernah berhenti berkelahi. I felt discontent. Saya merasa tidak puas. And then I saw the hard to see. The dart within the heart. Pada akhirnya saya melihat apa yang susah dilihat, yaitu anak panah di dalam batin. Jadi ketika kita terlahir di samsara, itu dikatakan di dalam batin kita itu ada a dart, panah gitu yang nancep, gitu ya. Which is what sebenarnya dart ini adalah ya loba dosa moha gitu, kilesa. And overcome by this dart, one runs in all directions. Ketika seseorang sedang kilesa attack ya, lagi serakah banget atau lagi marah banget, beliau kehilangan kontrol. One runs in all directions like running frantic. But with the dart pulled out, one neither runs nor sings. Maksudnya, ketika loba dosa moha dihilangkan, ia tidak akan lagi berlari ke alam manapun di samsara, dan juga tidak akan hanyut tenggelam ke alam apaya. Nah, lalu the training chanted thus. Whatever things tied down to the world, they should not be pursued. Knowing in depth all sensual desires, one should train for unbinding. Mengenal tanha, mengenal nafsu keinginan, kita seharusnya berlatih untuk terbebas. Terbebas ini maksudnya nibbana. Nah, being truthful and not arrogant, deceive, slander, memfitnah, and hate no one, get rid of greed, evil, and avarice, ketamakan, beyond them all the sage. Maksudnya seorang petapa yang sudah tercerahkan itu beyond greed, evil, and avarice. Nah, one should conquer drowsiness, weariness, and sloth. Ini talking about meditation ketika kita malas dan kantuk gitu ya. Nah, living not with negligence. Remember, apamada. Living not with negligence. Taking no stand in arrogance. Ketika kita hidup seperti ini, live with apamada and not arrogant, the mind already inclines to nibbana. Kita sudah mengarahkan mind kita ke arah yang baik, arah nibbana. One should not engage in lying, should not create affection for form, should fully fathom conceit kesombongan ya, and live refraining from impulses, mempraktekkan pengendalian diri dari impulsiveness. Impulsiveness apa? Yaitu adalah habit energi yang telah diwariskan ke kita for an indefinite amount of generations yang selalu dipupuk oleh loba, dosa, dan moha. That's impulsiveness. Nah, so delight not in the past. Ini maksudnya living in the present ya, bahwa apa? Nibbana is in the here and now. Delight not in the past, nor prefer newness. Grieve not over disappearance, nor get entangled in what's dazzling and bright.
was dazzling and bright. Ini maksudnya nafsu-nafsu dan kenikmatan indrawi. Greed is the great flood, rush of lust, a torrent, lusts, objects, and imagining. Semua objek-objek nafsu adalah ilusi. The swamp of lust is hard to cross. Not deviating from the truth, a sage stands on firm high ground, a Brahmana. Dulu Sang Buddha sering mengibaratkan seorang Brahman itu basically seorang yang tercerahkan gitu, karena menggunakan terminologi yang udah ada di India pada zaman dulu supaya tidak menjadi threaten to the society. Jadi menggunakan kayak a true Brahman adalah orang yang berdiri di atas tanah yang kokoh dan bisa melihat segala sesuatu with an impartial eye. Yang tadi, universal context. Karena kalau kita berdiri di datar yang tinggi, kita bisa dapat melihat semuanya dengan sangat jelas. Ya, compared to people yang masih terjerat nafsu, itu seperti berdiri di atas lumpur, di mana tanahnya tidak kokoh, dia akan tenggelam. Nah, tapi seorang Brahman atau seorang yang tercerahkan, dia akan berdiri on a firm high ground. Nah, so having renounced all, he is said to be at peace. Renounce all. Letting go is the way to freedom, is the way to peace, not having more. Having clearly known, he is an attainer of knowledge. Yeah? Knowing the Dhamma, he is independent. This is so beautiful. Independent from what? Independent from all our loba, dosa, moha, impulse. Moving rightly through the world, he doesn't envy. Dia nggak akan iri lagi sama orang lain. Kenapa? Karena dia tahu inilah jalan yang benar. And whoever has gone beyond sensual passions, which is the world's bond, which is so hard to get past, he will not grieve and he will not mourn. Tidak akan meratap, tidak akan bersedih ketika kehilangan. Karena dia udah nggak punya nafsu lagi untuk menginginkan. Nah, so his stream is cut. Maksudnya ini stream of existence is cut. He's all unbound. Tidak ada kelahiran yang kedua. Nah, what went before, let go of that. Again, talking about the past, ya. Living in the present. All that's to come, have none of it. Don't hold what's in between. Maksudnya, apa yang sekarang pun jangan digenggam. In between is the present moment, gitu. In between, before and later. And you will wander fully at peace. For whom the mind and form, nama rupa, there is no sense of me. Who grieves not for what is not. Tidak mendambakan apa yang tidak ada, is undefeated in the world and suffers no loss. For whom there is no this is mine or this is theirs. Not feeling a sense of self. He grieves not as I have not. Kalau kita mengerti bahwa sesungguhnya di dalam alam samsara ini kita tidak dapat memiliki apapun. Dan orang lain pun begitu, makhluk lain pun begitu, tidak dapat memiliki apapun. Kita tidak akan bersedih ketika kita tidak memiliki tanda kutip apa-apa. Karena memang kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Nah, jadi Buddha berkata, ask upon one unshakable, I'll tell you one reward. Maksudnya, gini, ketika kita mencapai titik di mana kita itu teguh, unshakable by the 8 worldly winds, rewardnya apa gitu kata Buddha? Rewardnya adalah not harsh, not covetous, tidak angkuh, tidak keras, not perturbed, teguh, in tune everywhere. This is so beautiful. In tune, ini kata palingnya itu sama, S-A-M-A, sama, which di bahasa Indonesia itu artinya sama juga kan, evenness, even with what? In tune with reality as it is. In tune with all the goodness in the world. Itulah orang yang teguh di dalam kebebasan. Dia sudah tidak swayed away by all the 8 worldly winds. For one unperturbed knows that when one does not accumulate, but abstaining, melakukan praktek pengendalian diri, unaroused, nafsunya mereda, ia melihat keamanan dimanapun. Mau di dalam ocean of samsara pun, dia sudah terbebas dan dia melihat keamanan. Nah, a sage speaks not as though among equal low or high. Ia tidak merasa seperti ia sama dengan yang lain, lebih rendah dari yang lain, atau lebih tinggi dari yang lain. Maksudnya ini adalah manifestasi kesombongan.
Karena kesombongan itu sifatnya selalu mengukur. Nah, serene, free of miserliness. Miserly itu kekikiran. Jadi, ia damai dan tidak kikir. Ia tidak lagi mendambakan atau menolak. Nah, inilah definisi keadaan samsara yang penuh dengan bahaya dan bagaimana keadaan batin seseorang yang terbebas di dalam segala bahaya itu. Gitu. Nah, baik, because of time constraint, I think we will continue the rest in the next session next month. Sekarang kita langsung masuk aja ke